Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Begini Ibu ya, saya ada tugas dari LMS. Saya ini calon guru penggerak ya, kaitan dengan keputusan dilema etika ya, dilema etika dan kehidupan moral. Kebetulan ada beberapa kepala sekolah yang harus saya wawancarai, salah satunya adalah Ibu ya. Ibu, sebelumnya kita melakukan wawancara ini dipersilahkan untuk Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Iswin Harni, jabatan kepala sekolah dari SDN Kertamukti, Desa Gardumukti, Kecamatan Tambak Dahan. Baik Ibu ya, kita langsung saja ke kegiatan kita Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sekarang ini terkait dengan dilema etika dan rujukan moral adalah di mana dilema etika bujukan moral itu antara pengambilan keputusan di antara yang benar dengan yang benar. Kemudian rujukan moral itu harus pengambilan keputusan di antara benar dengan yang salah. Baik Ibu ya, jadi menurut Ibu dilema etika itu adalah keputusan antara benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu antara benar dan salah. Baik Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung kebajikan begitu. Bagaimana Ibu menyikapinya? Menyikapi terkait dengan dilema etika di kami ini, ketika ada kasus ya tentunya pengambilan keputusan ini harus benar-benar diambil dengan memperhatikan kasus apa yang terjadi. Baik, ya. Jadi artinya dianalisis dulu ya. Gitu ya, dianalisis dulu. Betul, kasusnya yang terjadi harus dianalisis dulu, diidentifikasi terlebih dahulu untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat. Ya, baik Ibu ya. Kalau langkah-langkahnya sendiri atau prosedurnya itu seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika harus mengambil keputusan yang terjadi, ya tentunya kita harus mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kami tidak mengambil keputusan sendiri sebagai kepala sekolah, tapi kami tentunya membicarakan, mendiskusikan, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Kemudian juga nanti ketika kasusnya itu menyangkut siswa, berarti kita harus bertemu dengan orang tuanya terlebih dahulu. Baik Ibu ya, sangat gamblang sekali ya. Berarti hal-hal apa saja ini yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Hal-hal yang paling efektif menurut Ibu? Ya, yang paling efektif menurut kami itu ya tadi harus ada mencari masalah atau kasus yang terjadi, kemudian berdiskusi dengan stakeholder yang ada, kemudian selanjutnya mengambil tindakan secepatnya. Baik Ibu ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa Ibu? Tantangan menurut Ibu, tantangan paling berat? Menurut kami itu tantangan ketika harus mengambil kebijakan itu adalah pengambilan kebijakan yang sangat berat itu ya tadi karena dilema ini mungkin ya takutnya mengambil keputusan yang kurang tepat gitu.
Betul. Kami menginginkan ketika mengambil keputusan, ketika kasus terjadi, itu harus yang benar-benar tidak merugikan siapapun, baik diri individu maupun lembaga. Baik Ibu ya. Jadi Ibu ini senantiasa berkolaborasi begitu Iya, ya. betul. Ketika Harus mengambil itu. keputusan ya. Jadi tidak Harus. serta-merta diri pribadi saja yang mengambil Iya, keputusan. betul. Baik Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya apa yang Ibu jalankan? Silakan Ibu. Kalau ketika ada kasus terjadi, kami tidak ada membuat jadwal khusus. Hanya ketika ada kasus yang terjadi, secepatnya kami semua memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin, tidak berlarut-larut. Jadi tidak ada jadwal khusus tertentu. Baik Ibu ya. Jadi ketika ada kasus yang memang bisa diselesaikan hari ini sesegera mungkin Ibu menyelesaikan kasusnya. Betul. Artinya kalau tidak usah melibatkan dari pihak luar, tidak usah adanya umpamanya program trilema atau dan lain sebagainya, Ibu putuskan saja gitu ya, karena memang kasusnya ini dianggap kasus ringan. Kalau gitu memang ya. dianggap kasus ringan, kami hanya menyelesaikan intern di sekolah saja. Kecuali kasus yang kami dapatkan itu kasus yang cukup berat, berarti harus melibatkan pertama itu orang tua. Kalau memang kasusnya terkaitnya dengan siswa, kasus dengan siswa kemungkinan juga ada kasus antara pendidik dengan pendidik ya, tenaga kependidikan. Kalau kasusnya cukup berat dan melibatkan orang luar, berarti tindak lanjutnya ditindaklanjuti secepat mungkin dengan melibatkan. Kalau kasusnya dengan siswa berarti harus ada komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua, dan juga kami akan melibatkan pihak komite sekolah untuk mengambil keputusan dengan bijak, tepat, dan tidak merugikan siapa.